Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Alsodik ini. Dan di video Om Gadget kali ini, di tangan gua udah ada Evercost DS01 Dexphone alias telepon rumah buatan Evercost. Telepon rumah ini berbeda dengan telepon rumah yang pada umumnya yang biasanya pakai jaringan kabel Telkom dari PT Telkom, tapi ini pakai jaringan seluler dan udah 4G alias bisa buat internetan. Jadi 4G bisa pakai kartu apa aja, operator seluler 4G yang ada di Indonesia. Terus ini kardusnya masih segel. Oh ya, harganya ini harga resmi dari toko resminya Evercost itu 799.000. Selain di official store, ada beberapa toko lain di e-commerce misalnya Tokopedia yang jual di harga juga 750.000-an. Jadi pinter-pinter kalian milih aja, boleh yang di official store atau di store lain yang harganya ngasih jauh lebih murah. Kenapa gue beli Dexphone ini? Ya selain buat konten, tentu ini nanti akan gue pakai sendiri karena dia punya banyak fitur selain sekedar telepon rumah yang bisa buat nelpon, ngangkat telepon, nerima telepon yang nanti ditaruh di rumah buat standby ya. Barangkali bikin usaha apa gitu kan biasanya butuh telepon rumah ya. Ya, selain itu juga dia bisa jadi modem hotspot nih, di sini ada hotspot modem. Nah, ada antenanya nih WiFi. Jadi buat nggantiin modem lama gua lah ini. Bagus, multifungsi gitu kan. Terus ya 4G LTE dan dia bisa video call dan juga voice call. Oh iya, voice call mah udah pasti bisa, ini kan telepon rumah. Video call, jadi ada kamera depannya, dia punya kamera depan dan dia video callnya menggunakan WhatsApp. Ya asiknya ini pakai WhatsApp, jadi nggak usah. Dan sistem operasinya dia pakai Mocore Droid, yaitu Android yang udah dirubah atau dimodifikasi supaya bisa dipakai di handphone yang pakai pencetan tombol kayak gini. Itu sama kayak yang dipakai di Smartfren Andromax Prime. Ya, itu pakai Mocore Droid dan berbeda dengan yang dipakai di Advan WhatsApp-nya. Advan KaiOS itu pakai KaiOS. KaiOS itu nggak bisa video call, tapi kalau di Mocore Droid kayak di Andromax Prime itu bisa video call dan voice call pakai WhatsApp. Jadi nggak usah punya pulsa biasa, bisa nelpon pakai WhatsApp. Ini ada stiker IMEI kosong di belakang, nggak ada apa-apaan. Diproduksi di Indonesia, udah 4G di pabriknya Evercost ya. Ini sekaligus mensupport dan memakai brand lokal itu supaya mereka terus berkembang ya. Sambil kita unboxing lah, biar tahu dalamnya apa gitu. Oke. Kemasannya kardus biasa doang dan sederhana banget sih, Net. Kita buka ke atas gini dan ini ada stiker segel, kemudian nih hebatnya brand lokal itu dan bedanya sama brand global adalah dia masing-masing aksesoris itu diplastikin satu-satu gini nih, Nets, rapi banget. Itu udah gue buktikan baik di Mito, di Evercost, di Advan jarang-jarang sih, tapi Advan juga kayak gitu kok. Nah ini ada ya telepon rumah ya, gagang teleponnya dengan colokan kayak gini nih, Nets. Aduh kangen banget deh sama telepon dulu zamannya masih di rumah emak gua ya. Masih belum merantau tuh, di rumah emak masih ada telepon rumah kayak gini nih. Ada kartu garansi resmi Evercost, ya iyalah resmi Indonesia 1 tahun. Dan ini buku petunjuk harusnya atau quick start guide. Betul, quick start guide. Mending dibaca aja karena ini jenis barang yang baru. Next ada, kita buka dulu. Asik ya, diplastikin satu-satu gini. Next ada charger, bentuknya udah micro USB, jadi kayak handphone kok. Jadi bisa diganti pakai chargeran handphone lu yang micro USB juga portnya. Terus ini outputnya 5 volt 500 mAh atau 2,5 watt, kecil banget ya. Ada silika gel, terus ini ada unit teleponnya. Ini kita beresin dulu lah ya. Ya, ini unit teleponnya kayak gini, Nets. Warnanya hitam, cukup enteng dan full plastik semua sampai ke belakang-belakangnya. Kita lihat interface bagian depannya dulu deh. Ini buat matiin nutup telepon nih. Jadi buat nyangkolin si gagang teleponnya di sini nantinya. Di bawahnya ada speakerphone, Nets. Bagus, udah punya speakerphone jadi nggak usah ngangkat gagang telepon. Tinggal pencet speakerphone aja nih, ada di sini. Kita bisa nelpon sambil teriak-teriak. Dan ini ada layar, lumayan kayak layar handphone fitur phone ya. Ini sekitar 2,5 sampai 3 inci kali ya. Ini nggak ada keterangannya sih speknya kayak gimana. Terus ini ada plastik yang bisa dikletek nih, atau biarin aja deh buat perlindungan. Lagian nggak layar sentuh ini.
Ini ada kamera depan nih Nets buat video call. Ini ada logo Evercost. Dan ini ada tombol navigasi 4 arah, tombol navigasi pilihan atau opsi kanan kiri, tombol OK. Ini numeric padnya buat telepon. Ini empuk banget, khas banget telepon rumah. Enak banget dipencetnya. Oke, terus ini ada tombol power, ada tombol set, ada tombol WLAN atau WiFi, ada tombol chat, dan ini tombol speakerphone. Terus ini tombol buat nelpon. Dan tombol chat ini tombol WhatsApp berarti ya, bisa langsung akses ke WhatsApp. Di sebelah sini ini ada antena. Ya, di petunjuknya nggak ada. Ini kecil banget, jadi gua nggak tahu dah itu antena WiFi atau misalnya antena buat nangkep sinyal. Di bagian sini polos, nggak ada apa-apa. Di sini ada colokan buat gagang telepon nih Net, colokan RJ. Kita colokin dulu. Oke, biar kayak telepon beneran. Terus di bagian sini ada port micro USB buat tadi adapternya. Dan di bagian bawah ini ada lubang paku buat digantung ke telepon. Jadi posisinya bisa ngegantung gini di tembok, gantungin teleponnya, atau bisa di meja desktop digeletakin gitu doang. Karena ada karet buat supaya dia nggak geser ini, supaya nggak slip di meja. Jadi lebih kokoh. Terus ada apa ini? Baterai Net. Ya, ini ada slot nano SIM, dia dual SIM, dan ini slot micro SD, mungkin buat nyimpen foto dan segala macem kalau misalnya kalian udah gunain WhatsApp. Dan ini ada baterai yang udah tersolder, jadi nggak bisa diganti-ganti baterai Evercost-nya. Ternyata dia nggak mesti colok terus ya, karena ada baterainya. Kita cobain colokin kartu kali ya, sebelum kita nyalain. Net, colokannya ternyata micro SIM, bukan nano SIM. Aduh, gua harus nyari adapter dulu dong nih, bentar ya. Ya, ini udah gua nyalain tadi pakai tombol power ini, tekan agak lama. Udah gua pasangin SIM card smartphone, sama udah gua cas sedikit tadi. Tadi baterainya habis banget. Jadi dia walaupun nggak nyolok ke listrik, ini telepon rumahnya canggih sih. Tetap bisa nyala karena dia pakai baterai. Ini tampilan utamanya nih, layarnya. Terus yang gua kurang suka adalah layarnya sih oke-oke aja ya, walaupun kurang colorful dan resolusinya pecah banget kayak gini, tapi masih jelas dan masih terlihat lah untuk ukuran sebuah telepon rumah. Tapi lampu di tombol atau backlit tombolnya itu nggak rata Net. Harusnya di angka ini nyala, jadi ketika rumah dalam kondisi gelap kita masih bisa nelpon gitu. Ini cuma ada di 3 tombol biru ini aja kelihatan lampunya tuh. Di sini nggak ada, malah yang penting ini. Oke, selain itu kita cobain fitur-fiturnya ya. Ini di navigasi ini seperti Motor Droid pada umumnya, dia bisa yang ini buat pesan, langsung ke akses pesan. Ini tombol back, kemudian kontak secara keseluruhan di sini. Kemudian kalau kita tombol kanan itu kontak penting, kita bisa masukin nyokap, bokap, atau misalnya istri, keluarga, anak, dan segala macam di sini. Kalau tekan bawah ini jendela notifikasi dan juga tombol-tombol akses buat nyalain WiFi, nyalain Bluetooth ya loh. Ini ada Bluetoothnya, nyalain data 4G dan segala macam. Kemudian kalau tombol atas itu masuk ke WiFi langsung buat nyalain WiFi-nya. Bisa nerima WiFi kita dan bisa juga jadiin hotspot ya. Jadi bisa jadi modem juga. Ini asik banget sih. Terus ini pakai smartphone, kalian bisa lihat. Nah, VoLTE-nya aktif, 4G-nya aktif. Jadi terbukti operator seperti smartphone pun bisa 4G-nya aktif di sini dan udah VoLTE. Dan kita lihat lebih lanjut di tombol set ini sebenarnya setting sebenarnya. Nah, set itu setting ternyata. Terus kita lihat kartu SIM dan ini ya terbaca smartphone stay safe 4G. Oke, dan ini dual SIM keduanya belum gua masukin, belum gua cobain. Kembali ke layar home tadi lagi. Di sini ada tombol WLAN, ini untuk hotspot. Jadi langsung ada tombolnya langsung ada tombolnya di depan, dan lebih praktis kalau kita mau jadiin hotspot ya udah tinggal pencet aja. Ini tombol WLAN. Terus ini tombol chat yang biru ini, tombol chat langsung connect ke WhatsApp. Dan ini WhatsApp-nya sama persis sama yang di Android. Karena ini Motor Droid ya, sama kayak di Android Max Prime, bisa video chat dan juga bisa video call dan juga voice call. Terus ini speakerphone buat nyalain speakerphone-nya. Dan kalau pencet bisa buat musik kalau misalnya lagi nggak nelpon. Terus ini tombol call ini yang gede banget, bulat, juga sebagai tombol riwayat telepon terakhir. Nah ini misalnya gue terakhir nelpon diri gue sendiri nih, kalau mau nelpon lagi tinggal pencet ini. Nah ini bisa pilih audio call misalnya. Ya itu. Terus kalau kita angkat,
otomatis dia meminta untuk dipencet nomor. Jadi kayak telepon rumah biasa, experience-nya masih dapat banget. Kita angkat telepon dan kita nelpon pakai ini. Kita tutup, ya udah. Kita kembali lagi aja. Terus apa lagi ya? Oh iya, menu utamanya. Menu utamanya ini ada banyak sih, sama kayak di fitur phone pada umumnya. Ada pesan, browser, dia bisa browser. Ini isi booklet itu buku petunjuk manualnya ya, adanya di situ ternyata. Terus kamera, dia punya satu kamera di depan, ternyata bisa buat nelpon juga. Selain buat video call, bisa buat motret, sama buat video, rekam video. Unik. Terus ada music, ini setting, berkas, kalender, jam, ekstranya ini ada firewall, kalkulator, kemudian pemutar video, perekam suara, unduhan dan lain-lain. Terus ada WhatsApp di sini dan juga aplikasi bawaan Evercost-nya yaitu U-Box Universal sama Toko 1001. Ini gua belum tahu sih. Gua belum coba konekin ke internet soalnya. Mungkin unboxingnya sih gitu aja, Nets. Kayaknya ini akan gua gunain dulu, gua tes dulu buat modemnya dan gua cari tahu ini sebenarnya antena WiFi atau antena sinyalnya, karena sayangnya antenanya ini paten, Nets, nggak bisa diganti pakai antena kayak di modem-modem home router kayak misalnya IndiHome, XL Home yang bisa diganti pakai antena lain dan atau kabel yang bisa dikonek ke antena eksternal. Jadi bisa nangkep sinyal lebih bagus. Sayangnya ini paten alias mati kayak gini. Apalagi kesan pertamanya ya. Ini cocok sih buat lo yang mau cari telepon rumah tapi nggak mau langganan Telkom, bisa pakai operator seluler kesukaan lu atau favorit lu, dan bisa dijadiin modem juga fungsinya, bisa juga buat video call, meskipun mungkin menurut gua kalau buat gua nggak kepake banget karena mending pakai handphone ya, lebih leluasa gitu dibanding pakai telepon rumah kayak gini. Paling sering mungkin ini akan gua jadiin sebagai modem, sebagai pengganti sebagai selingan IndiHome gua kalau lagi ngaco ya. Dan juga buat standby telepon di rumah aja gitu, buat nelpon kalau lagi kerja, bisa nelpon istri dan segala macam. Udah gitu doang. Nanti gua tes nelponnya kayak gimana, internetnya kayak gimana. Jadi mungkin ada video reviewnya setelah beberapa saat gua cobain. Kalau sekarang masih belum tahu apa yang experience-nya kayak gimana. Gua Sodi pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.